Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Jawaban dan penjelasan PR dalam 051. Arti kata you dulu. Kata yang biasa dan umum yang bermakna mengatakan, bilang, mengucapkan, menyebutkan. Bisa disebut you dengan makna menyebutkan sesuatu dalam lisan, juga dengan makna mengatakan sesuatu dalam tulisan. Bentuk mas, iimasu. Bentuk nai, iwanai. Bentuk te, itte. Bentuk ta, itta. Semua kata kerja yang berakhir dengan u bentuk kamusnya sama perubahannya. Contoh, utau, omou, kau, tetsudau, harau, warau. Semuanya kata basic. Artinya, Anda lihat kamus. Saya akan memuat 6 contoh kata di blog. Jawaban benar PR. Posisi maru adalah di sini karena akhir kalimat. Kangi kakko yang menandakan sebutan Yamada-kun secara langsung dimulai di sini, berakhir di sini. Boleh meletak maru di sini, juga tidak. Tidak dibutuhkan teng dalam kalimat yang sederhana susunannya, seperti contoh kalimat ini. Maaf, pertanyaan tricky. Kalau boleh disisip teng di sini, dari sisi hubungan arti kata dan frasa. Tetapi, ngoro ditulis oleh hiragana, bas, katakana. Asal melihat, kita dapat membedakan dua kata. Pembaca tidak mungkin bingung batasan dua kata. Makanya tidak perlu teng. Dalam 050, kita pelajari salah satu penggunaan bentuk te kata kerja. Kalimat 1, ei kara densha ni noru. Tindakannya noru. Kalimat 2, si ni iku. Tindakannya iku. Menggunakan bentuk te noru yaitu notte. Dua kalimat menjadi satu kalimat majemuk. Kalimat 2 tidak berubah. Jika menyambung kalimat dengan bentuk te, kita harus mengikuti beberapa aturan. Hari ini, kita bahas cara membuat kalimat majemuk menggunakan bentuk te. Kaimono wo suru. Kaimono wo suru, berbelanja. Kaimono adalah kata benda yang berarti shopping. Partikel wo setelahnya menandakan objek tindakan suru, kata kerja yang sangat berguna. Kaimono wo suru berarti melakukan tindakan yang bernama kaimono. Takagi-kun ni au. Au, bertemu. Ni adalah partikel yang menandakan sesuatu atau seseorang yang pembicara bertemu. Salah satu lagi fungsi ni mengenai beberapa kata kerja menerangkan objek tindakan. Eiga o miru. Eiga, film. Kita sudah pelajari televi o miru dalam 039. Sama saja. Bisa disebut miru mengenai apa saja yang kelihatan. Kita memperhatikan soal waktu. Kaimono wo suru, Takagi-kun ni au, eiga o miru. Semua kata kerja disebut dengan bentuk kamus. Berarti semua tindakan belum dilakukan, belum diselesaikan. Tidak tentu kapan dilakukan. Mungkin rencana besok. Mungkin pembicara mengatakan rencana hari ini pada pagi. Yang jelas dan tentu belum dilakukan 3 tindakan. Cerita ini bukan tentang hal yang sudah dalam waktu lampau. Sekarang, menyatukan 3 kalimat menggunakan bentuk te. Tidak ada teori yang rumit. Bentuk te 3 kata kerja. Suru, au, miru adalah shite, atte, mite. Kata kerja yang terakhir yaitu miru tidak berubah. Kaimono o shite, Takagi-kun ni atte, eiga o miru. 3 kalimat sudah menjadi satu. Waktu Anda menulis, boleh disisip teng di sini, boleh juga tidak.
買い物をして高木くんに会って映画を見る. Untuk membuat kalimat dengan kata halus, menggunakan saja bentuk mas kata kerja yang terakhir, miru, yaitu mimas. Soal ini sama saja dalam lisan juga dalam tulisan. Dalam kalimat majmuk yang digunakan bentuk te, satu poinnya urutan. Kita harus mengatakan mengikuti urutan fakta. Jika ganti urutan, fakta yang diterangkan oleh kalimat juga berubah. 映画を見て、高木くんに会って買い物をする. Dua kalimat ini sama tiga tindakan yang dilaksanakan, tetapi berbeda urutan yang dilakukan. Dengan perkataan lain, kita dapat tahu bahwa pembicara akan melakukan tiga tindakan mengikuti urutan kalimat. Kita bahas soal waktu lagi. Dalam contoh kalimat 1, dikatakan kata kerja yang terakhir, miru, dengan bentuk kamus. Miru menerangkan bahwa tiga tindakan ini semuanya belum dilakukan, seperti saya sudah menjelaskan. Sekarang, kita mencoba ganti bentuk miru dengan mita. Arti kalimat 2 berubah menjadi bahwa tiga tindakan sudah dilakukan dalam waktu lampau. Tidak ada kontradiksi tentang hal waktu dalam dua contoh ini. Tetapi, kalau misalnya hari ini, 8 月10日, pembicara berbelanja dan bertemu Takagi-kun pada 8 月7日, yaitu waktu lampau, yang akan menonton film pada 8 月14日, yaitu masa depan. Tentu saja harus disebut miru dengan bentuk tak lampau. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak dapat menerangkan bahwa pembicara berbelanja dan bertemu Takagi-kun dalam waktu yang sudah lampau. Soal ini bukan karena daya Nihongo saya belum mampu, tetapi karena bentuk te tidak dapat menyatakan waktu. Dalam keadaan ini, kita harus menambah kata yang menerangkan waktu. Kalau tidak, kalimat ini tidak dapat menyatakan bahwa sudah dilakukan A, B dalam waktu lampau. Kita menyisip tanggal di sini dan di sini. Dilakukan A, B, 8 月7日に. Dilakukan C, 8 月14日に. Dalam pembicaraan, tidak ada masalah. Karena pendengar tahu, hari ini 8 月10日. Dari situasi, pendengar dapat menentukan hubungan waktu A, B, dan C. Tetapi, jika ditulis, lain lagi kondisinya. Pembaca belum tahu ditulis kalimat ini pada tanggal berapa. Pembaca tidak dapat memahami bahwa sudah dilakukan A, B dalam waktu lampau. Satu caranya, menambah satu kalimat yang menerangkan tanggal yang ditulis kalimatnya. Contoh, 今日は8月10日. Cara ini sederhana, tetapi pasti. Satu lagi caranya, mengubah atte dengan bentuk ta, yaitu atta, dan menutup kalimat ini dengan maru. 8月7日に買い物をして高木くんに会った. Tidak usah mengubah kalimat kedua. 8月14日に映画を見る. Pembaca dapat menentukan bahwa ditulis kalimat ini setelah 8 月7日, sebelum 8 月14日. Juga dapat memahami bahwa sudah dilakukan dua tindakan dengan urutan A dulu, B setelahnya pada 8 月7日. Akan dilakukan C pada 8 月14日. Jika kita ganti atta dengan aimashita, miru dengan mimas, dua kalimat menjadi ungkapan halus. Soal ini sama saja dalam pembicaraan juga dalam tulisan. Bentuk te tidak dapat menerangkan waktu, belum atau sudah.
dalam kalimat yang bersambung dengan bentuk T ditentukan soal waktu oleh bentuk predikat yang terakhir. Inilah poin kedua. Saya menambah penjelasan mengenai penggunaan kata kerja au. Sebelum au ditandakan lawan bertemu oleh partikel ni, sebenarnya dapat juga ditandakan oleh to. Partikel to kita sudah pelajari dalam 046. Contoh kalimatnya, 6月3日と6日は休みです. To berfungsi sebagai tanda untuk bersambung kata benda lebih dari dua. Dalam contoh, bisa disebut yasumi desu mengenai 6月3日と6日keduanya. 6月3日dan 6日menjadi seperti satu kata benda karena to. Umpama juga tanggal 7 yasumi bisa disebut 6月3日と6日と7日は休みです. To dapat bersambung kata benda sampai berapapun. Contoh ini negara ASEAN yang kita sudah melihat dalam 051. Boleh ditukar ten dengan to. 10 negara ini di atas satu deret dalam arti negara yang bergabung ASEAN. Makanya dapat menderetkan oleh to. Tetapi jika kita menulis dengan to menjadi 9 buah to, repot untuk penulis juga pembaca. Umumnya ditandakan oleh ten atau nakangulo mengikuti aturan pemalas. Selain itu, to punya beberapa fungsi. Salah satunya menandakan seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu tindakan bersama. Takagi-kun ni atta, Takagi-kun to atta. Keduanya benar, juga sama artinya sebagai hasil tindakan. Tetapi pendengar menerima informasi yang berbeda. Dapat dipikirkan dua situasi. Satu, pembicara dan Takagi-kun tidak berjanji bertemu sebelumnya. Dua, mereka saling berjanji. Jika satu, mungkin pembicara kebetulan bertemu Takagi-kun waktu dia berbelanja. Keduanya tidak menduga pertemuan secara kebetulan. Dalam situasi ini yang sesuai, Takagi-kun ni atta. Dalam keadaan dua, sebelumnya mereka saling berjanji jam dan tempat untuk bertemu. Berarti, Takagi-kun juga datang di suatu tempat pada suatu waktu untuk bertemu pembicara. Dalam keadaan ini yang sesuai, Takagi-kun to atta. Ni au, ni atta bermakna bahwa pembicara melakukan tindakan bertemu secara sepihak. To au, to atta bermakna keduanya melakukan tindakan bertemu bersama. Inilah perbedaan makna yang dibuat oleh ni dan to mengenai kata kerja au. Contoh 1. Inu ga boku ni hoeta. Hoeru, menggonggong. Huruf ini dibuat dari mulut dan anjing. Yang menggonggong anjing saja. Manusia tidak menggonggong. Makanya tidak pernah disebut inu ga boku to hoeta. Contoh 2. Okada-kun ga Rie-san to kekkon suru. Kekkon suru, menikah. Tidak dapat dilakukan tindakan menikah secara sepihak. Makanya to tidak pernah dapat disebut. Okada-kun ga Rie-san ni kekkon suru. Tidak bisa. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!